Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para bobotoh, sambil ngabuburit kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi sebelumnya tentu perlu saya jelaskan juga maksud video saya sebelumnya yang pakai kaos Siskai warna hitam itu ya. Jadi gini, saya itu nonton atau melihat postingan Instagram official Persib kan, hatur nuhun Rasid. Saya bilang, wah, ini momen bagus nih, saya bilang, buat promosi kaos saya. Jadi saya jualan tuh, saya jualan kaos ya, yang apa? Yang warna hitam kemarin, yang tulisannya Siskae, sama yang ini nih, dia Only Fans. Nah, nanti yang mau kaos ini silahkan lihat akun Instagram saya ekomaung69. Itu ada link di profil bio. Nah, itu tuh jualan saya. Gak apa-apa ya. Saya jualan kenapa? Bukan karena perlu-perlu banget duit sih, tapi karena banyak yang pingin. Saya pakai kaos itu pada nge-DM banyak. Kang pingin, Kang ordernya gimana? Ya udah saya jual ya di Shopee itu. Oke. Itu yang kemarin ya. Kenapa saya ngambil judul Rasid kemungkinan di Bandung? Karena itu kan clickbait banget, ya nggak? Jadi di saat orang-orang berpikir Rasid udah pasti nggak akan bermain lagi untuk Persib kan, apalagi Rasid lagi ada di Mesir ya, kalau nggak salah di Mesir. Nah, saya akhirnya bikin yang kontradiktif bahwa ada kemungkinan Rasid kembali ke Bandung. Tapi itu sebetulnya nggak hoax-hoax banget ya. Karena apa? Karena saya dengar juga, bukan dengar lah, saya belum mendapat kabar, info bahwa Rasid deal sama klub lain di Asia juga ya. Tapi yang jelas kemarin itu sempat ada kemungkinan dia main di klub Indonesia. Tapi selain Persib ya, tapi dari harga, dari deal-dealan kayaknya nggak akan, karena penawarannya jauh di bawah Persib gitu. Jadi yang kemarin itu nggak hoax juga, bener juga gitu ya, tentang kemungkinan Rasid bermain di Indonesia gitu ceritanya ya. Tapi kayaknya sekarang sih nggak ada obrolan ke arah sana ya. Ya intinya gitu. Pokoknya video sebelumnya tentang Rasid itu memang ada semacam clickbait aja. Tapi yang sekarang serius nih, kita ngomongin tentang kuota Asia ya teman-teman. Kuota Asia. Jadi misalkan Rasid ya, oke Rasid udah nggak di Persib lagi, berarti slot pemain Asia 1-0 ya. Ini rame juga, rame. Kenapa? Karena belakangan yang namanya pemain Asia ini dioptimalkan untuk mengisi slot pemain asing ya, pemain asing. Dalam artian kalau dulu nih awal-awal Liga Indonesia, kalau ada pemain Asia biasanya cuma dari Thailand aja, ramenya Thailand. Itu juga Persib ya, pelopornya kan ada Pradit, ada Nippon. Nah, belakangan mulai rame Jepang ya, Jepang, Korea. Akhirnya ada juga pemain-pemain dari Suriah ya, Suriah. Terus pemain-pemain dari Asia Barat ya, Asia Barat rame lagi. Nah, kabar terakhir dari sumber saya, ya ini juga nggak tahu gimmick, nggak tahu enggak, katanya Persib akan kedatangan pemain Jepang. Nah tadi saya udah bilang kan, kebanyakan klub kalau misalkan harus ngedatengin pemain Asia, ini memang nggak nanggung-nanggung ya teman-teman, nggak nanggung-nanggung gitu. Kayak Rasid nih, pemain timnas ya, timnas Palestina. Lalu Farsad Nur nih yang pernah ke Persib ya, Farsad Nur juga pemain timnas Afghanistan. Jadi kalau misalkan pemain dari Brazil, dari Argentina, pemain asing lah ya, selain dari Asia, ya itu boleh lah nggak memperkuat timnasnya, karena kan memang kualitas jauh berbeda ya, mereka datang dari negara sepak bola. Tapi kalau udah pemain Asia, ya harus ada nilai lebih dong ya. Udah mah pemain Asia, ya harus ada nilai lebih. Kayak misalkan Noh Alamsyah tuh pemain timnas, M Ridwan pemain timnas, Bayhaki Kaizan pemain timnas, Sahril Ishak pemain timnas. Nah tapi untuk dari negara-negara yang Asia premium kayak Korea Selatan sama Jepang, itu memang susah nyari pemain timnasnya. Karena apa? Karena kalau misalkan mereka punya pemain bagus ya mainnya di Eropa sekalian ya. Terus kalau misalkan pemainnya nggak main di Eropa ya main di Liga Jepang lah, Liga Jepang, Liga Korea, ngapain ke Indonesia gitu. Tapi kabar mengejutkan katanya beberapa klub ya, termasuk Persib nanti akan mendatangkan Mercury Player. Mercury Player ini pemain yang istimewa ya. Biasanya udah mengikuti Piala Dunia dan juga bermain untuk klub-klub elit Eropa. Gitu biasanya. Tapi kita ngomongin yang Persib. Santer Persib akan mendatangkan pemain asal Jepang, Mercury Player
dan Shinji Kagawa. Shinji Kagawa. Shinji Kagawa, aduh, pohon deui. Shinji Kagawa katanya ya, Shinji Kagawa. Itu santer banget. Tapi saya cek ke relasi saya. Jadi saya punya koneksi ke orang-orang yang tahu lah kalau ada warga negara asing datang ke Indonesia gitu ya. Paspornya dari negara mana, sponsornya dari mana. Kalau klub sepak bola itu kan udah berbadan hukum PT. Itu lihat di belakang ada yang lewat. Kalau klub sepak bola itu kan berbadan hukum PT. Jadi otomatis yang jadi sponsornya itu nama PT klub tersebut. Kayak Persib nih. PT Persib Bandung Bermartabat kayak gitu. Jadi sebetulnya nggak susah mendeteksinya ya. Tapi sampai hari ini saya belum dapat kabar ada pemain Jepang ya. Termasuk kalau kita setor nama Shinji Kagawa nggak masuk juga gitu. Nah saya nggak tahu apakah ini gimmick atau lain sebagainya. Tapi yang jelas untuk slot Asia di Persib ini masih gelap ya. Setelah Rashid pergi ini masih gelap slot Asia gitu loh. Nah apakah ada kemungkinan Shinji Kagawa bergabung? Ya kemungkinan mah ada aja gitu. Apalagi kalau misalkan kita lihat harganya ya. Harganya misalkan dia kan udah bukan usia produktif. Maksudnya udah bukan puncak karir ya. Lalu juga lepas dari klub-klub elit kayak dari MU gitu-gitu. Biasanya punya penurunan itu sampai 30%. Mungkin dia itu ada angka belasan miliar, paling bagus ada di angka 19M ya. Itu masih bisa kekejar kalau sama Persib mah gitu ya. Dan kalau misalkan ada Mercury Player nih, Mercury Player itu kayak siapa? Carlton Cole ya, Michael Essien. Jadi pemain-pemain besar, pemain-pemain dengan nama besar ya. Kalau main belum tentu bagus ya. Nih, yang namanya Mercury Player itu kalau main mah belum tentu bagus di Indonesia. Karena yang dikejar dari Mercury Player itu bisa jadi bukan kemampuan teknisnya, tapi memang nama besarnya ya, buat nyedot penonton, buat nyedot sponsor. Jadi marketing value-nya bagus dia. Nah, kalau misalkan beneran Shinji Kagawa ke Persib, ya itu bagus banget ya, bagus banget. Karena apa? Karena Shinji Kagawa ini ibaratnya kalau di Korea ini Park Ji-sung mungkin ya. Walaupun udah nggak bermain lagi misalkan, tapi kan sepak terjangnya masih diikuti gitu. Dia main di mana, ngapain gitu. Satu hal yang paling saya ingat dari Shinji Kagawa adalah dia pernah berpacaran dengan artis film dewasa JAV ya, Japanese Adult JAV. Iya, Japanese Adult Video. Jadi artis film dewasa Jepang namanya Ameri Ichinose gitu. Teman-teman itu kalau lihat di belakang lagi ngambil jemuran, ya memang betul ya. Saya lagi ada di tempat peristirahatan saya. Jadi enak banget ini. Walaupun siang-siang kayak gini tapi nggak terlalu panas karena banyak tumbuh-tumbuhan ya di belakang. Ini kalau ada yang tahu nih, ada yang tahu di daerah mana? Kayaknya ini ada clue ya. Clue-nya jelas nih. Kalau buat yang tahu daerah sini gitu ya. Oke gitu aja teman-teman ya. Jadi untuk slot pemain Asia Persib itu masih gelap. Tapi kemungkinan memang masuk akal kalau Persib slot Asianya dioptimalkan untuk Mercury Player. Karena apa? Karena kalau Mercury Player ini bisa menyedot penonton dan juga mendapatkan atensi lebih ya. Dari banyak hal menguntungkan lah. Apalagi kalau misalkan Mercury Player-nya dari Asia, Jepang, Korea gitu. Kalau misalkan selain Jepang sama Korea, saya pikir nggak ada ya Mercury Player ya. Australia juga enggak lah. Pokoknya kalau kita ngomongin Mercury Player Asia, cuma Korea sama Jepang gitu. Tapi belum ada kejelasan sampai hari ini. Oke gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.